Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan membahas materi 5 yaitu tentang konsep teoretik akuntansi aktiva tetap. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Komang Metasti Dewi dengan NIM 2117041285. Yang kedua yaitu Komang Suhendra Irawan dengan NIM 2117041294. Yang ketiga yaitu Gede Agus Rama Adinata dengan NIM 2170411303. Yang keempat yaitu Himalaya Gatan Satria dengan NIM 2170411312. Nah, di sini pemateri 1 dibahas oleh Gatran, yaitu materinya tentang karakteristik aktiva tetap dan klasifikasi aktiva tetap. Pemateri kedua dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang penentuan harga perolehan aktiva tetap dan cara perolehan aktiva tetap. Pemateri ketiga dibahas oleh Suhendra, yaitu tentang penyusutan aktiva tetap. Materi keempat dibahas oleh Rama dengan materi pengeluaran aktiva tetap. Jadi, untuk Gatan dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik aktiva tetap. Yang pertama ada aktiva tersebut harus dimiliki perusahaan. Yang kedua, memiliki wujud fisik yang nyata. Yang ketiga, tujuan dimiliki adalah untuk digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Yang keempat ada tidak dimaksudkan untuk dijual. Dan yang kelima, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Maksudnya adalah aktiva tetap adalah aktiva tidak lancar yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Selanjutnya ada klasifikasi aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada aktiva tetap umurnya tidak terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber alam, seperti tambang, hutan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang penentuan harga perolehan aktiva tetap. Nah, untuk pencatatan akuntansi, nilai aset tetap itu dihitung berdasarkan perolehannya. Jadi, yang dimaksud harga perolehan dalam aktiva tetap adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau juga bisa berubah hutang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap yang bersangkutan siap dioperasikan. Jadi, harga perolehan aset itu diperoleh dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sampai dengan aset tetap tersebut bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi, harga perolehan aset tetap itu bukan hanya dari harga fakturnya saja, tetapi ditambah juga dengan biaya-biaya. Nah, baik, sekarang bagaimana cara memperoleh aset tetap itu? Nah, cara peroleh aset tetap itu bisa digunakan dengan 7 cara. Yang pertama yaitu aset tetap bisa diperoleh dengan cara pembelian secara tunai. Yang kedua bisa diperoleh dengan pembelian secara kredit atau angsuran. Yang ketiga bisa diperoleh dengan cara pembelian gabungan. Yang keempat diperoleh dengan menerbitkan surat berharga. Yang kelima ditukar dengan aset tetap lainnya. Yang keenam diperoleh dari hadiah atau donasi. Yang ketujuh diperoleh aset tetap dibuat sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang saya akan memperjelas satu persatu. Yang pertama, aset tetap diperoleh dengan cara pembelian tunai. Jadi di sini, kalau perusahaan memperoleh aset tetap dengan cara membeli secara tunai, berarti di sini ada akun kas yang berkurang di kredit.
Sedangkan yang didebit adalah aset tetap yang bertambah. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh soal. Pada tanggal 12 Maret 2020, PT Rena membeli sebuah mesin dengan harga 100 juta rupiah. Dengan PPN 10%, biaya pengangkutan dan bongkar muat senilai 5 juta rupiah, dan biaya pemasangan 12 juta rupiah, dan biaya percobaan 4 juta rupiah. Kalau kita lihat di sini, harga beli mesinnya itu 100 juta rupiah. Ingat, dalam akuntansi, untuk mencatat nilai aset tetap itu, harga perolehannya itu diperoleh dari harga beli ditambah semua biaya. Jadi, ditambah dengan biaya-biaya sampai dengan aset tetap ini bisa digunakan. Jadi, cara mencari harga perolehannya dari harga faktur 100 juta rupiah ditambah dengan PPN 10% ini dari 100 juta jadi 10 juta rupiah dari PPN tersebut. Kemudian, ditambah dengan biaya pengangkutan atau bongkar muat senilai 5 juta rupiah. Ditambah pemasangan 12 juta rupiah dan ditambah dengan biaya percobaan 4 juta rupiah. Jadi, totalnya itu menjadi 131 juta rupiah. Jadi, harga perolehan mesin yang kita beli, apa yang dibeli oleh PT Rena, ini sebesar 131 juta rupiah. Maka, jurnal yang dibuat oleh PT Rena adalah mesin bertambah di debit dengan nilai harga perolehan 131 juta rupiah, dan di kredit itu adalah kas yang berkurang dengan nilai perolehan 131 juta rupiah. Yang kedua, aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembelian kredit atau angsuran. Jadi, langsung ke contoh soalnya ya. Pada tanggal 17 Maret 2020, PT Yaya membeli kendaraan dengan harga perolehan 200 juta rupiah. Pembelian kendaraan tersebut dilakukan dengan cara mengangsur selama 5 bulan. Dengan uang muka 50 juta rupiah, bunga untuk angsuran tersebut adalah sebesar 4% per bulan. Jadi, buatlah pencatatan pembelian aset tersebut dan pembayaran angsuran pertama. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, PT Yaya membeli kendaraan, nilai kendaraannya yang dibeli 200 juta rupiah. Tapi di sini PT Yaya baru membayar uang mukanya senilai 50 juta rupiah. Berarti masih ada sisa 150 juta yang belum dibayar. 150 juta ini akan diangsur oleh PT Yaya sehingga 150 juta ini akan masuk ke akun hutang karena belum kita bayar. Jadi cara pembuatan jurnalnya, yang pertama di sini kendaraan bertambah di debit senilai 200 juta rupiah, dan kemudian kas berkurang senilai uang muka yang kita bayar 50 juta rupiah, dan hutang dagang bertambah senilai 150 juta rupiah di kredit. Nah, itu jurnal pencatatan pembelian aset tetap. Nah, yang kedua, di sini kita akan melakukan pencatatan pembayaran angsuran pertama. Jadi, untuk membuat jurnal atau untuk melakukan pencatatan angsuran pertama, di sini kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Untuk menghitung besarnya, berapa harus kita bayar setelah kita ditambah dengan bunga. Jadi, cara mencarinya yang pertama, besarnya angsuran. Jadi, besarnya angsuran itu di hutang dagang kita 150 juta, kita bagi dengan 5 bulan karena akan diangsur 5 kali. Jadi 150 juta dibagi 5 itu kan 30 juta rupiah. Nah, di sini bunganya dihitung 4% per bulan dari pokok pinjaman. Karena angsuran pertama, hutang kita belum berkurang sama sekali. Gaji pokok pinjamannya masih utuh 150 juta. Nah, sehingga besarnya bunga untuk perhitungan angsuran pertama itu dari 150 juta dikali dengan 4%, nilainya 6 juta rupiah. Nah, sehingga yang dibayar ini 36 juta rupiah. Jadi cara memasukkan ke dalam jurnal, di sini utang dagang berkurang senilai besarnya angsuran 30 juta rupiah di debit. Kemudian beban bunga bertambah di sebelah debit dengan 6 juta rupiah, dan kreditnya itu kas berkurang senilai 36 juta rupiah. Berikutnya untuk angsuran kedua ini, besarnya angsuran sama 30 juta yang berbeda. Hanya di beban bunganya saja yang menghitungkan beban bunga ini, pokoknya bukan lagi 150 juta.
karena kita sudah pernah mengangsur sekali, maka pokok pinjaman menjadi 120 juta rupiah, ya. Jadi 120 juta dikurangi 30 juta jadinya 120 juta. Dikali 4%, itulah besarnya bunga untuk angsuran kedua. Bisa dipahami? Berikutnya yaitu perolehan aktiva tetap dengan cara pemberian lumpusan atau gabungan. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Pada tanggal 10 Januari 2020, PT Nadin membeli tanah berikut bangunan di atasan dengan harga 900 juta rupiah. Menurut taksiran kantor pajak, aset tersebut dinilai sebagai berikut. Harga tanahnya 360 juta rupiah. Harga bangunannya 240 juta rupiah, jadi jumlahnya 600 juta rupiah. Tapi di sini PT Nadin membeli sebesar 900 juta rupiah. Untuk itu, nanti kita cari harga perolehan tanah maupun bangunannya. Ini dengan cara melakukan perbandingan. Jadi cara mencarinya yang pertama, itu harga perolehan tanahnya kita cari dari harga tanah menurut kantor pajak, yaitu 360 juta rupiah. Dibagi dengan total perhitungan dari kantor pajak untuk nilai tanah ditambah nilai bangunan yang dibagi dengan 600 juta rupiah. Dikali dengan harga beli 900 juta rupiah. Jadi nilai perolehan tanahnya itu 540 juta rupiah. Kemudian harga perolehan bangunan dari 240 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dikali dengan 900 juta rupiah. Jadi nilainya itu 360 juta rupiah. Jadi cara memperoleh perhitungan di sini diperoleh data harga tanah 540 juta, harga peroleh bangunan 360 juta, hingga cara pembuatan ke dalam jurnalnya di sini. Tanah bertambah 540 juta di sebelah debit, kemudian bangunan bertambah di sebelah debit 360 juta rupiah di kredit, kasnya berkurang senilai 900 juta rupiah. Baik, berikutnya yaitu perolehan dengan menerbitkan surat berharga. Ya, mari kita langsung ke contohnya. Pada tanggal 17 Mei 2020, PT Malia membeli segudang tanah dengan menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nominal 100.000 per lembar. Harga pasar saham tersebut Rp97.000 per lembar. Sekarang, bagaimana pencatatan pertukarannya? Nah, jadi kalau di sini kita lihat PT Malia itu membeli sebidang tanah tetapi dengan pembayarannya dengan cara menerbitkan sahamnya, ya. Nah, yang diterbitkan tuh sebanyak 10.000 lembar saham dengan nominal 100.000 per lembar. Tapi untuk saham PT Malia ini harga di pasar di bawah harga nominal. Harga di pasarnya Rp97.000. Jadi di sini sebenarnya PT Malia mengalami kerugian, sehingga nanti selisihnya dianggap disaigo. Jadi cara perhitungan nilai nominal Rp10.000 ini dikasih Rp100.000 hasilnya menjadi 1 miliar. Nah, sehingga nilai pasarnya itu 10.000 dikali Rp97.000, jadi hasilnya Rp970 juta. Kalau lihat di sini nominalnya itu lebih besar daripada harga pasar. Berarti di sini PT Malia mengalami kerugian, makanya di sini dianggap disaigo. Nah, senilai 30 juta rupiah, kalau di sini nominalnya lebih kecil daripada harga pasar, nanti di sini akan timbul aigo, yang merupakan keuntungan bagi dua perusahaan. Nah, jadi cara pembuatan ke dalam jurnal yaitu di debit adalah tanah bertambah senilai harga pasar yaitu Rp970.000. Dan kemudian ada disaigo saham senilai 30 juta rupiah di sebelah debit. Dan kreditnya itu modal saham bertambah senilai 1 miliar rupiah. Baik, berikutnya yaitu perolehan aset tetap dengan cara ditukarkan dengan aset lainnya. Jadi, kita punya aset tetap, kemudian kita tukarkan dengan aset lainnya. Nah, langsung kita ke contoh soalnya ya. Pada tanggal 20 April 2020, PT Zaira menukarkan sebuah mesin yang diperoleh dengan harga 300 juta rupiah dan telah disusutkan sebesar 120 juta rupiah dengan sebuah kendaraan. Nah, harga pasar kendaraan tersebut 170 juta rupiah.
Jadi di sini PT Zaira menukarkan mesinnya yang dimilikinya dengan kendaraan. Maka di sini cara perhitungannya, maka terlebih dahulu kita cari aset tetap yang dimiliki PT Zaira, yaitu mesin. Jadi nilai buku mesin di perolehan dari harga perolehan mesin 300 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi kalau kita lihat, di sini mesin sudah disusutkan 120 juta rupiah. Dan inilah akumulasinya. Nah, jadi akumulasi penyusutan mesin 120 juta rupiah kita kurangi sehingga nilai buku dari mesin ini 300 juta rupiah dikurangi 120 juta rupiah. Nah, 180 juta rupiah di sini PT Zaira memiliki mesin yang nilai bukunya itu 180 juta rupiah, kemudian ditukarkan dengan kendaraan. Nah, kendaraan ini harga perolehannya itu pemasarannya 170 juta rupiah. Kalau kita lihat di sini, PT Zaira mempunyai mesin 150 juta ditukarkan dengan kendaraan dengan nilai 170 juta. Jelas kan? Nah, di sini PT Zaira mengalami kerugian. Ruginya itu senilai 10 juta rupiah. Jadi cara pembuatan jurnalnya itu yang pertama, kendaraan bertambah karena di sini kita menukarkan dengan kendaraan. Jadi akan kendaraannya itu di sebelah debit 170 juta rupiah dan ada akumulasi penyusutan berkurang di debit senilai 120 juta rupiah. Nah, dan di sini ada kerugian pada PT Zaira, yaitu mengalami kerugian, yaitu kerugian pertukaran aset tetap, yaitu senilai 10 juta rupiah di debit. Dan di kreditnya, mesinnya berkurang karena kita tukarkan kendaraan senilai 300 juta rupiah. Nah, di sini kalau misalnya nilai aset buku lama lebih kecil daripada nilai yang kita tukarkan, jadi di sini akan memperoleh laba dan laba akunnya akan diletakkan di sebelah kredit. Ya, bisa dipahami? Baik, berikutnya yaitu aset tetap diperoleh dari hadiah atau donasi. Jadi kita langsung ke contoh soal. Pada tanggal 16 Oktober 2020, PT Zafif menerima hadiah berupa tanah dari bank dengan harga pasar 250 juta rupiah. Jadi di sini PT Zafif menerima tanahnya 250 juta. Maka jurnal bisa dibuat oleh PT Zafif ini yaitu di debit tanahnya senilai 250 juta rupiah dan kreditnya itu modal hadiah 250 juta rupiah. Baik, yang terakhir yaitu aset tetap diperoleh dengan cara dibuat sendiri. Jadi kalau aset tetap itu dibuat sendiri, maka harga perolehan aset tetap itu diterapkan berdasarkan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan, sehingga aset tetap tersebut siap digunakan. Jadi kalau seperti itu, harga perolehannya itu diperoleh dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya kerja langsung, ditambah dengan biaya tidak langsung, atau bisa disebut juga dengan overhead, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan aktif tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah alokasi harga perolehan dari suatu aset tetap yang diakibatkan oleh penurunan nilai dari aset tersebut. Nilai aktiva tetap biasanya akan mengalami penyusutan atau depresiasi karena perusahaan menggunakan secara berkala dalam waktu yang lama. Ada faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan aset. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor fungsional. Faktor fisik, bahkan nilai aset perusahaan dapat menyusut karena penggunaan aset yang terlalu sering, usai barang yang sudah tua, dan berbagai kerusakan. Faktor fungsional seperti ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi kebutuhan produksi dapat menyebabkan penyusutan nilai aset, sehingga perusahaan perlu mengganti aset tersebut dengan yang baru. Ada juga faktor-faktor yang mengaruhi biaya penyusutan aktiva tetap. Biaya penyusutan aset dibebankan oleh setiap periode akuntansi. Biaya ini merupakan taksiran yang
keakuratannya sangat tergantung pada ketelitian dalam perhitungannya. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan aset. Yang pertama, harga perolehan. Ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan aset. Harga perolehan mengacu pada biaya total untuk membeli aset perusahaan, dapat mengalokasikan besar depresiasi per periode akuntansi berdasarkan hasil perhitungan harga perolehan. Harga perolehan termasuk biaya pengiriman pajak, penjualan, dan bea cukai, serta biaya persiapan lokasi, pemasangan, dan pengujian. Saat memperoleh properti, harga perolehan dapat mencakup survei, biaya penutupan, dan pelunasan hak gadai. Yang kedua, nilai residu. Nilai residu adalah nilai jual kembali suatu aset pada akhir masa manfaatnya. Untuk menentukan jumlah biaya aset yang akan disusutkan, nilai residu harus dikurangi dari biaya aset tetap. Dengan demikian, komponen perhitungan penyusutan dapat menggunakan nilai residu. Yang ketiga, ada umur ekonomis aktiva. Umur ekonomi aktiva adalah periode waktu yang diharapkan selama aset tetap berguna bagi pemiliknya. Namun, umur ekonomis suatu aset bisa berbeda dari umur aktualnya. Penting bagi bisnis untuk memperkirakan umur ekonomis suatu aset supaya mereka dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi atau mengalokasikan dana untuk peralatan yang baru. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya selama pemakaian aktiva tetap. Aktiva tetap yang dimiliki dan dipakai dalam usaha perusahaan akan membutuhkan pengeluaran-pengeluaran yang tujuannya adalah supaya bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Terdapat beberapa biaya, dan berikut adalah pengelompokan pengeluaran-pengeluaran tersebut. Yang pertama, biaya reparasi dan pemeliharaan. Jumlah biaya reparasi jumlahnya bervariatif. Apabila reparasinya kecil, maka jumlah biaya reparasinya kecil. Dan apabila reparasinya terlalu besar, maka jumlahnya juga akan besar. Pengertian biaya pemeliharaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aktiva supaya tetap dalam kondisi yang baik. Yang kedua, penggantian. Yang dimaksud dengan penggantian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mengganti aktiva atau supaya bagian aktiva dengan unit yang baru yang mempunyai tipe yang sama. Yang ketiga, yaitu perbaikan. Pengertian perbaikan aktiva tetap adalah penggantian suatu aktiva dengan aktiva yang baru untuk mendapatkan penggunaan yang lebih besar. Yang keempat, penambahan. Pengertian penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas aktiva seperti penambahan ruang dalam bangunan dan lain-lain. Yang kelima, yaitu penyusunan kembali aktiva tetap. Biaya semacam ini akan dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka atau beban ditangguhkan akan diamortisasi ke periode yang mendapatkan manfaat dari penyusunan kembali tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah ucapan atau kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.